Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video modul ajar saya. Kembali lagi dengan saya Jessica Fanya Aurora. Nah, jadi di video ini kita akan belajar yang namanya port security. Jadi security artinya yaitu mengamankan, dan port yaitu port atau interface. Jadi port security ini mengamankan port atau interface ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Oke, di sini kita misalkan mempunyai 3 server ya teman-teman. Server 1, 2, dan 3. Lalu kita juga bisa tambahkan switch. Kita juga bisa tambahkan klien ya teman-teman, atau PC klien di sebelah sini. Nah, kita bisa hubungkan semuanya. Oke, kita ke server ini. Kita ganti terlebih dahulu namanya di sini. Server 1, server 2. Oke, sorry, di sini dulu ganti. Server 3, dan ini server 2. Nah, untuk server 3 ini terhubung pada port FA01, dan yang switch 2 itu pada FA02, dan yang server 1 pada FA03. Nah, untuk FA01 sampai dengan 3 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server saja ya teman-teman. Nah, kita juga jangan lupa untuk menghubungkan dari switch ke PC. Ini kita juga beri nama di sini PC client. Oke. Nah, kita di sini bisa tambahkan satu PC. Ini misalkan namanya itu hacker ya teman-teman. Jadi kita beri nama PC hacker. Nah, hacker ini ingin mencabut FA01 pada server 3. Kita bisa pindahkan kabel ke PC 2 hacker, misalkan dari server 3. Kita hubungkan. Nah, dan hacker ini ingin mengirimkan paket ke klien. Nah, FA0/1 ini akan mati. Jadi FA0/1 ini dikhususkan untuk server saja. Misalkan ada yang mau mencabut atau ngehack atau mengirimkan paket selain dari server, itu juga akan mati. Nah, jadi simpelnya itu adalah port security, yaitu mengamankan port. Oke, kita sekarang akan langsung mencoba praktek konfigurasi port security-nya. Sebelum melakukan konfigurasi port security-nya, kita akan mencoba konfigurasi IP address pada tiap server dan juga kliennya. Kita bisa ke server 1, lalu kita ke desktop, ke IP configuration,
Di sini kita masukin saja IP-nya, IP address yaitu 92.168.50.1. Kita ke server 2, masukin IP address-nya juga ya teman-teman. Lalu di server 3 juga. Nah, kita masuk pada PC client. Kita juga isi IP-nya. Dan kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Sini sudah successful. Kita coba lagi kirimkan paket dari server 2, successful, dan juga dari server 3 successful. Nah, sekarang kita akan konfigurasi port security di switch-nya ya. Seperti biasa, kita ke CLI. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi port security itu harus dalam mode akses. Nah, jadi di sini FA0/1-3 itu bakal kita jadiin mode akses. Di sini caranya interface RA range FA 0/1 sampai dengan 3 switch port mode akses, dan kita bisa ke exit saja. Nah, kita akan coba konfigurasi port security-nya. Misalkan di switch kita bisa langsung aja interface FA0/1. Kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Kita ketik switch port security, lalu switch port security MAC address. Nah, buat MAC addressnya ini kita harus masukin. Jadi port security ini kita dideteksinya menggunakan MAC address. Cara melihat MAC addressnya, kita bisa langsung ke server 3, lalu ke page internet, dan ini ya, kita bisa langsung copy aja. Nah, ini bisa langsung copy. Kita tempel di sini. Paste. Nah, jadi switch port security MAC address itu bahwa yang diperbolehkan FA0/1 hanya MAC addressnya yang ini, artinya MAC address ini adalah server 3. Jadi kita bisa langsung enter. Ini kurang spasi. Nah, di sini kita bisa ketik port security
security maksimum 1, atau kalian maksimumnya mau berapa, bebas ya. Jadi misalkan kita mempunyai bos dan bos tersebut mempunyai 2 komputer, pada siang hari menggunakan komputer dan malam hari menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya memasukkan 2 MAC address. Lalu di sini maksimumnya 2. Jadi yang diperbolehkan F0C1 adalah 2. Dalam hal ini kita hanya dikhususkan dalam server 3. Jadi hanya satu saja. Nah, di sini kita bisa mengetik switch port security violation should artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket pada klien, itu akan mati port di F0C1-nya ya teman-teman, begitu. Oke. Ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pengujian port security violation shutdown. Sekarang kita cabut kabel kanan dan pindahkan ke PC. Kita coba kabel yang terhubung ke server 3 ke PC hacker. Nah, kita di sini bisa coba kirimkan paket dari PC hacker ke PC klien. Dan bisa dilihat sendiri di sini gagal ya teman-teman, dan juga di sini tidak terhubung atau merah. Nah, oke, mungkin karena belum disetting, kita coba setting IP address pada PC hacker. Nah, ini IP addressnya. Kita cabut kabelnya dan hubungkan kembali. Nah, karena di sini masih merah, jadi kita nyalain terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1, ke CLI, masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita bisa ketik interface FA0/1 atau interface apa yang terhubung ke server 3 ya teman-teman, bisa menyesuaikan. Di sini shutdown. Bisa dilihat di sini ada komen yaitu change state to down, berarti masih down atau belum menyala, dan bisa dilihat sendiri. Nah, ini kabelnya masih merah. Nah, kita di switch 1 bisa ketik lagi shutdown. Untuk menyalakan kembali kita itu bisa ketik shutdown. Lalu setelah itu kita bisa ketik maaf, ini ada typo. Nah, kita bisa lihat di sini sudah menyala ya, atau sudah up. Oke, sudah hijau. Nah, kita coba mengirimkan paket lagi dari PC hacker ke PC klien. Oke. Di sini gagal ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch satunya lagi. Kita ini cabut terlebih dahulu.
nggak usah. Sini kita bisa ketik, kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketik show port security, do show port security interface F0/1. Bisa dilihat di sini last search address VLAN ini artinya adalah itu address yang melakukan hackernya. Nah, kita coba cek yang pertama bahwa MAC address ini apakah server 3 atau hacker. Nah, kita bisa masuk ke PC hacker, lalu kita di config ke face internet, dan bisa dilihat di sini MAC addressnya sama. Nah, kita bisa sekarang hubungkan kembali server 3. Dari sini nyalain lagi. Sorry. Nah, jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket ke lainnya. Seperti tadi, hacker mengirimkan paket ke PC klien, lalu tiba-tiba mati atau tidak bisa terkonek. Nah, lalu teknisi akan langsung ke ruang server untuk melihat bahwa interface-nya itu mati dan disetting kembali untuk menyalakannya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi MAC address sticky. Tadi pas kita masukkan port security MAC address-nya, kita harus memasukkan MAC address-nya. Pada MAC address sticky ini kita nggak perlu masukin MAC address-nya lagi. Saat kita mengkonfigurasi ini, artinya bahwa port yang pertama terhubung pada face internet 0/3-nya itu akan dideteksi. Jadi, switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada face internet 0/3-nya. Nah, itu adalah MAC address sticky. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita bisa ke switch, lalu ke CLI. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketik interface FA0/1. Lalu di sini kita ketik switch port security MAC address sticky. Nah, lalu kita bisa mengetik switch port security maksimum 1. Lalu kita bisa mengetik switch port security violation violation shutdown. Oh maaf, ini ada typonya. Violation shutdown. Nah, untuk violationnya kita ada 3 jenis. Nah, di sini kita bisa lihat
ngetik nah, di sini ada 3 violation, ada restrict, protect, dan shutdown. Untuk shutdown itu artinya ada hacker yang melakukan atau mencabut pada portnya, lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker akan mengirimkan paket ke port dan itu bakal jadi shutdown atau jadi mati. Untuk restrict dan protect itu tidak mati untuk kabel dan portnya, tapi semua paketnya yang akan dikirim akan terblokir. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut konfigurasi saja. Yang penting do show port security interface Arno/1. Bisa dilihat sendiri di sini sticky MAC address-nya masih 0 ya teman-teman, yang ini. Nah, ini masih 0. Nah, kita coba di server 2 exit. Lalu kita ke interface EVA 0/2 atau di sini kita bisa cek untuk interface EVA 0/2 atau server 2-nya. Di sini kita ketik do show port security interface EVA 0/2. Nah, dan bisa dilihat sendiri port security-nya di sini sudah enable port security-nya. Maaf, di sini port security-nya masih disable ya teman-teman. Di sini kita bisa lanjut ketik switch port security. Lalu kita cek lagi do show port security interface EVA 0/2. Nah, dan bisa dilihat sendiri di sini port security-nya sudah enable. Nah, kita langsung lanjut saja ketik switch port security MAC address sticky. Kita ketik switch port security maksimum 1. Ini aja port security maksimum 1. Lalu switch port security violation shutdown, dan kita cek lagi to show port security interface EVA 0/2. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini total MAC address-nya maksimum dan sticky MAC address-nya itu masih 0. Artinya itu belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum terdeteksi oleh EVA 0/2-nya. Nah, kita akan coba mengirimkan paket di server 2 ke klien. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sukses ya. Dan kita coba bisa lihat ke switch. Kita cek do show port security interface EVA 0/2. Nah, bisa dilihat maksimum MAC address-nya, total MAC address dan sticky MAC address-nya sudah 1.
Artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubung atau udah dideteksi sama switch-nya. Jadi MAC address akan menjadi yang dideteksi oleh switch-nya. MAC address ini hanya diizinkan oleh VPS Internet 0/2. Nah, kita akan coba sekarang mengirimkan paket pada hacker. Nah, kita coba kirim paket dari PC hacker ke klien. Nah, dan bisa dilihat di sini violet. Kita coba lagi. Dan tetap aja di sini violet ya, teman-teman. Kita coba kita hubungkan kembali. Nah, kita coba nyalain lagi server 2-nya di switch. Seperti tadi caranya, kita exit terlebih dahulu, lalu interface FA Moses 2, shutdown, dan no shutdown. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasi MAC address sticky. Nah, sekarang kita bisa coba konfigurasi violation protect. Kita akan menggunakan server 1. Kita bisa ke sini, lalu kita bisa exit, lalu kita ke interface FA 0/3. Karena ini yang terhubung ke server 1. Nah, kita di sini switch port mode access, lalu switch port security violation. Nah, bisa lihat di sini ada 3, violation protect, violation restrict, violation shutdown. Sebelumnya tadi kita udah saya sudah menjelaskan tentang protect, restrict, dan shutdown. Untuk yang restrict itu akan tetap menyala, namun semua paketnya itu akan diblokir. Nah, kita bisa coba konfigurasinya. Kita di sini di show terlebih dahulu. Show port security interface FA 0/3. Dan bisa dilihat di sini port security-nya itu belum menyala. Di sini kita bisa ketik switch port security. Kita ketik lagi show port security interface FA 0/3. Lalu kita di sini bisa ketik switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1 dan switch port security violation protect
sorry, ini ada typo-nya. Dan kita bisa cek dengan mengetik do show port security interface FA0/3. Nah, perbedaan antara protect dan restrict yaitu di sini yang protect ada yang namanya security violation count. Untuk yang protect akan tetap 0. Untuk security violation count-nya, untuk yang restrict itu akan menambah, artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket ke port FA0/3 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Nah, kita coba kirimkan paket mungkin dari server ke klien. Sorry. Nah, di sini sudah sukses. Kita bisa cek lagi. Nah, ini sudah masuk sticky-nya, total dan maksimum address-nya 1. MAC address-nya juga sudah terdeteksi. Kita langsung saja coba untuk pengujiannya. Kita cabut kabel yang ini ke hacker. Sini kita bisa fast forward juga, harus cepat. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 2. Nah, di sini violent. Kita coba dari hacker ke server 3. Dan di sini juga violent. Tapi portnya itu masih nyala ya, di sini masih hijau. Kita coba hubungkan kembali. Kita hijaukan. Lalu kita di sini bisa coba kirim paket dari server. Kita coba hapus dulu ininya biar gak pusing. Coba sekarang kirim paket dari server ke klien, dan di sini sudah sukses. Kita coba kirim paket dari server 1 ke server 2, dan juga di sini sudah successful. Nah, kita coba lihat ke switch. Kita ketik do show port security interface FA0/1. Oke, kita exit terlebih dahulu. Do show port security interface FA0/1. Di sini security violation-nya masih tetap 0. Nah, itu untuk violation protect. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi violation restrict. Nah, kita bisa tambahkan satu server, misalkan di mana ya, di sini ya. Nah, lalu kita bisa hubungkan ke switch.
Oke. Nah, ini masuk pada face internet 0/5. Kita konfigurasi IP pada servernya terlebih dahulu. Yaitu di sini IP address-nya 192.168.50.6. Oke, sudah selesai. Kita bisa fast forward dulu, lalu kita ke switch. Kita di sini ketik interface FA0/5, lalu switch port mode akses. Nah, switch port security. Lalu ini ada typonya. Security, lalu switch port security make address sticky, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation restrict. Sorry, ini typo. Violation Nah, kita coba lihat dengan mengetik show port security interface FA0/5. Nah, dan di sini belum terdetek. Kita coba mengirimkan paket dulu dari server 4 ini ke klien, dan di sini sudah sukses. Kirimkan paketnya 2 kali biar terdeteksi. Nah, sudah. Kita ke switch lagi, kita bisa cek lagi. Nah, bisa dilihat di sini sticky MAC address-nya itu 1. Total MAC address-nya juga 1. Dan MAC address-nya di sini sudah terdeteksi, yaitu ini ya teman-teman. Dan juga violation-nya mode restrict. Nah, kita coba kabel yang ke internet 0/5 ini atau yang ke server 4 ini kita hubungkan ke hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, di sini bisa dilihat gagal ya teman-teman. Nah, kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 1, dan juga di sini gagal. Dari hacker ke server 2 juga kita coba, dan di sini juga failed. Kita hapus dulu. Lalu kita bisa show port security interface FA0/5. Nah, bisa dilihat sendiri security violation-nya itu ada ini. Nah, itu artinya ada 2 paket yang diblokir atau 2 paket dari MAC address lain.
di sini atau yang sudah didaftarkan, ada 2 MAC address yang sudah didaftarkan itu diblokir. Nah, jadi itu untuk violation restrict-nya. Maaf kalau penjelasannya agak kurang dipahami atau belibet. Nah, kita bisa kembalikan lagi ke server 4. Lalu kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Di sini bisa teman-teman coba lagi karena mungkin ini tuh nge-lag gitu ya. Dan teman-teman coba sampai berhasil dan juga sukses. Oke. Jadi sekian video dari saya mengenai port security. Maaf bila dalam penjelasan video saya atau dalam praktek di video saya itu kurang jelas atau mungkin kurang lengkap karena dari sayanya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.